Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budianto. Saya adalah salah satu guru di SMP Negeri 1 Pondok. Saya mahasiswa peserta PDG dari Universitas Jambi. Insyaallah hari ini akan melakukan kegiatan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siap. Apa kabarnya hari ini kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Dan ketemu lagi hari ini di kelas untuk mempelajari materi dan melanjutkan materi dari pertemuan yang kemarin ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita mari sama-sama berdoa agar usaha kita dalam belajar hari ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Aku silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut pakaian masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi kita yang dari pertemuan yang lalu. Materi kita hari ini insya Allah materinya adalah usaha dan bentuk perubahan energi ya. Sebelum masuk materi, Bapak coba mengasah dulu ya siapa saja yang hadir hari ini. Yang pertama, Afu ada? Hadir. Kemudian Alfi hadir. Amelia hadir. Dea Virus hadir. Ya, hadir semua, hadir ya, alhamdulillah. Baik, anak-anak semuanya, kita lihat materi kita hari ini. Cukup seperti itu videonya. Nah selanjutnya sebelum ke materi, adakah pertanyaan dari kalian? Nah kalau tidak ada, coba kalian dari yang kalian amati tadi, kira-kira menurut kalian Israel itu seperti apa? Benda yang bisa bergerak. Terus satu lagi, berputar. Dibuatnya dari apa? Bambu. Nah, itu kalau kita lihat ya tadi sekilas dari video Israel. Terus kemudian kalian juga lihat bagaimana tadi di awal dari mulai Israel dipasang sampai Israel berputar itu bagaimana menurut kalian? Karena ada arus air atau ada aliran air ya. Nah selanjutnya nanti kita di pertanyaan terakhir kalian nanti akan lihat apakah kalian tahu PLTA. Bapak yakin tahu semua lah ya PLTA ya. Oh ya, PLTA itu apa? Pembangkit listrik tenaga air. Jadi nanti kita akan lihat adakah konsep usaha kemudian dan
penambahan energi itu pada kerja atau sistem kerja pada LTA ya. Nah, nanti kita akan lihat. Baik, selanjutnya kita lihat. Nah, hari ini kita akan belajar secara berkelompok ya. Nanti ini sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Sudah ya. Jadi nanti kalian diskusi bersama kelompoknya. Nanti bahan ajar dan bukunya Bapak perhatikan. Kemudian kalian baca dulu untuk pengetahuan awal kalian sebelum kita masuk ke materi ya. Baik, Bapak bagikan dulu LKPD-nya pada kalian. Stop dulu membacanya. Sudah selesai kan? Sudah. Sekarang coba kalian perhatiin. Kan tadi sekilas kalian sudah membaca, nanti dilanjutkan lagi membacanya. Ini yang coba kalian perhatikan sekarang. Tadi setelah kalian membaca di bahan ajar seperti apa, ya? Apa saja sih yang harus kalian amati, harus kalian analisis dari kerja kincir air ya. Yang pertama, kalian harus amati nanti yang aliran air sebagai sumber energi itu seperti apa ya. Kemudian besaran apa saja yang terlibat dalam kerja kincir air, sehingga tadi kincir air dari video di awal bisa bergerak. Kemudian bagaimana air dapat berpindah dan dialirkan ke tempat lain. Tadi di video juga kalian sudah lihat ya, air dari sungai kemudian dia pada tabung bambu yang ada di kincir air, kemudian ini bergerak, kemudian mengalir dari kincir air dan dia bisa dipindahkan ya. Kemudian tadi juga kalian sudah menyampaikan LTA adalah salah satu dari prinsip kerja kincir air yang hari ini banyak digunakan ya di sekitar kita, apalagi di tempat kita sedang dibangun proyek yang pembangkit listrik tenaga ya. Nah, lanjut kalian perhatikan sekarang dari pengalaman atau dari pengetahuan awal kalian. Sekarang coba kalian kaitkan untuk menganalisis kerja kincir air dari video yang Bapak tampilkan ya. Kalian fokus, tinggalkan dulu semua aktivitasnya, kalian perhatikan di video dan apa yang menurut kalian perlu kalian catat dari video itu silakan dicatat. Oke?
baca bahan ajarnya dan kerjakan LKPD-nya ya. Silakan. Oke, perhatikan ke depan tadi bisa. Ayo. Sudah selesai? LKPD-nya. Baik. Jadi Bapak ingin lihat hasil dari diskusinya dari kelompok masing-masing. Mudah-mudahan dari soal-soal yang ada di LKPD bisa memandu kalian dalam menyimpulkan. Kelompok mana dulu? Silakan coba yang mau menyampaikan kesimpulannya dari diskusinya. Silakan. Silakan kelompok 1 sampaikan dulu. Mengapa kincir air dapat bergerak karena adanya usaha yang dikerjakan pada kincir air. Hal ini bisa diraih ketika kincir air berputar. Yang kedua, apa saja menyebabkan kincir air dapat berputar? Itu kincir air dapat berputar dipengaruhi beberapa besaran fisika yang bekerja pada kincir air. Yaitu debit air, gaya dalam air, dan gaya dalam air yang bekerja terus dan dari kincir air atau bisa disebut dengan presi. Gaya dalam air kemudian menyalurkan energinya atau melakukan usaha pada kincir air sehingga kincir air dapat berputar. Ketiga, apakah kincir air yang dapat digunakan dalam perkembangan teknologi dan kita? Kincir air adalah alat terhunda yang berbentuk lingkaran dan dapat bergerak atau berputar dan bergerak memanfaatkan tenaga air. Energi kinetik air atau energi potensial air untuk menjadikan energi mekanik atau putaran atau gerak yang dapat berubah menjadi energi yang menjadi bentuk energi air. Nah, coba dari kesimpulan kelompok 1 tadi, ya, ada perubahan yang terjadi pada kerja kincir air atau ada perpindahan dari
energi dari aliran air ke kincir air. Coba saya lihat perubahan energinya seperti apa dari aliran air ke kincir. Ya, karena tadi disampaikan oleh kelompok 1. Kelompok 1 tadi menyampaikan bahwa salah satu bentuk perubahannya adalah ada perubahan energi yang terjadi pada kerja kincir air, terutama energi atau Bapak Pandu, energi yang dimiliki oleh aliran air itu energi apa? Aliran air memiliki energi apa tadi? Energi aliran air itu. Nah, ketika air mengalir, di video tadi juga sudah disampaikan bahwa adanya aliran air yang mengalir menunjukkan adanya energi. Ya. Nah, energi kinetik air itulah yang kemudian nanti dirubah, ya, atau berubah menjadi energi mekanik. Ya. Jadi perubahan energi yang pertama harus dicatat, adanya perubahan energi kinetik menjadi energi mekanik. Itu kalau kita berdasarkan materi kita hari ini, karena yang kita lihat adalah bagaimana kincir air bekerja berdasarkan aliran air sungai. Nah, kalau berdasarkan nanti kita air terjun misalkan, nah air terjun itu dia disebut atau konsepnya adalah energinya bukan energi kinetik tapi energi potensial. Kenapa disebut energi potensial? Karena dia memiliki posisi atau ketinggian. Itu jadi catatannya, ya. Terus tadi disampaikan yang kedua apa tadi? Adanya usaha, ya, usaha. Siapa yang mengerjakan usaha? Gaya dorong aliran air. Yang dikenai usaha siapa? Kincir air. Ya, jadi urutannya seperti itu. Itu yang harus. Kenapa kemudian Bapak mengajak kalian untuk menganalisis kerja kincir air ini? Ternyata di situ ada konsep usaha atau materi dalam fisika yang bisa kita pelajari dari kincir air. Ya, jadi kincir air dengan kita analisis kita bisa ketahui bahwa konsep fisika bisa berbeda. Yang untuk hari ini kita amati adalah bagaimana usahanya, bagaimana perubahan energinya. Apakah tidak ada besaran-besaran lain yang bekerja pada kincir air? Banyak. Tapi pada pokok materi kita hanya melihat dua besaran secara umum, yaitu melihat bagaimana perubahan energinya dan melihat bentuk usaha. Seperti itu, ya. Nah, silakan coba kelompok 2 sampaikan. Jadi apa yang kalian peroleh tadi dari diskusinya, nanti kelompok 1 coba dengarkan. Bapak minta dari kelompok 1 untuk menanggapi kesimpulan dari kelompok 2. Silakan dari kelompok 2. Kesimpulan dari materi ini adalah kincir air adalah benda yang dapat berputar, yaitu energi gerak derasnya aliran air. Kincir air bergerak memanfaatkan tenaga air, yaitu energi kinetik air atau energi potensial air, dan berubah menjadi energi mekanik. Dan semakin besar tekanan, maka semakin besar pula energi yang akan dihasilkan. Itu kelompok 2 menyampaikan seperti itu. Yang pertama, apa saja yang bisa kita lihat? Kelompok 2 menyampaikan yang pertama tadi sama dengan kelompok 1, adanya perubahan energi. Di mana perubahan energinya? Energi kinetik menjadi energi mekanik, ya. Kemudian kelompok 1 tadi menyampaikan
ada besaran yang disebut dengan tekanan tadi, ya, atau besaran itu disebabkan kalau kerja dari sistem kincir air tersebut, misalkan kita menggunakan konsep energi potensial air yang kita manfaatkan, ya. Nah, itu nanti akan bekerja kepada bagaimana PLTA nanti bekerja. Sistem dari kerja PLTA itu bukan energi kinetiknya, tapi yang dimanfaatkan adalah energi potensial. Itu bedanya, ya. Jadi kalau kincir air yang terjadi di sungai itu menggunakan energinya, energi kinetik. Tapi kalau pada konsep nanti PLTA, dia bukan kincir namanya, tapi turbin yang akan digerakkan, ya. Menggerakkannya dengan memanfaatkan apa? Dengan memanfaatkan energi potensial. Jadi seperti itu. Oke, yang ada pertanyaan dari kelompok 1 ke kelompok 2 atau dari kelompok 2 ke kelompok 1? Cukup? Oke, ya. Jadi dari dua kesimpulan itu walaupun berbeda dalam susunan katanya, tapi maknanya atau artinya secara fisik sama, untuk menunjukkan bahwa kincir air itu melakukan dengan gaya dorong, aliran air melakukan usaha, gaya dorong melakukan usaha terhadap kincir air, kemudian ada perubahan yang terjadi pada kerja, ya. Oke, selanjutnya Bapak minta kalian ini kalau tadi berkelompok sudah, sekarang untuk melihat seberapa kemampuan kalian secara individu, Bapak minta kalian untuk bisa menyelesaikan atau mengerjakan tugas mandirinya, ya. Nah, ini Bapak menggunakan Edpuzzle. Bapak minta disiapkan HP-nya untuk Bapak kirim link ke kalian, ya. Ya, dulu. Ya. Nanti Bapak kirim ke WA group dan kalian bisa mengakses aplikasinya dan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi. Ya, caranya bisa ya, sudah ya, untuk masuk ke aplikasi, ya. Oke. Nah, udah selesai? Iya, ini kasih. Mulai. Oke, nah, perhatikan dulu. Semua berarti sudah menyelesaikan soal yang Bapak buat dari Edpuzzle. Ini berarti menunjukkan aktivitas kalian, menunjukkan bahwa kalian sudah menonton atau melihat video itu dengan sampai dengan tuntas atau dengan selesai.
kalau belum tuntas, ini ada contohnya di atas, ini tidak sampai berhenti, tapi ini tadi Bapak kasih kesempatan lagi untuk Septi mengulang karena tadi ada kegagalan. Jadi sekarang di untuk yang kedua kali ya sudah bisa, Septi sudah bisa menyelesaikan untuk menyimak video dan menjawab pertanyaan yang ada di fase. Ya, jadi seperti itu. Kalian tadi sudah menyampaikan beberapa kesimpulannya. Jadi Anda fokus dulu ke depan sebentar, belum mengakhiri, dan Bapak menyampaikan untuk materi berikutnya. Jadi hasil diskusi kita hari ini, kalian sudah bagaimana tadi menganalisis dan menemukan besaran-besaran yang terjadi pada inisial ayat. Oke, mudah-mudahan belajar kita hari ini bisa bermanfaat, dan kemudian yang kalian harus pahami sekali lagi bahwa materi hari ini pasti akan berkelanjutan ke materi berikutnya. Jadi nanti di rumah melalui video lihat pasal itu kalian boleh pelajari lagi untuk menguatkan pemahaman kalian lagi, sehingga nanti pada materi berikutnya kalian tidak mengalami kesulitan. Karena kalau materi yang sekarang kemudian tidak kalian pahami dengan baik, ke materi berikutnya kalian akan mengalami kesusahan. Ya, jadi untuk hari ini Bapak kira cukup. Ya, kemudian sekali lagi Bapak menyampaikan tetap semangat belajarnya, diusahakan diulang lagi materi yang hari ini kita pelajari. Ya, jadi sampai di rumah lewat video yang Bapak sematkan, Bapak buat yang pasal, manfaatkan dengan baik untuk belajar kalian. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sebelum Bapak akhiri, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita memperoleh manfaat. Silakan aku boleh memimpin doa kita hari ini sebelum ditutup pelajaran kita. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kira cukup ya. Ingat terakhir saat materi kita untuk minggu depan, insyaallah kita akan melihat bagaimana perubahan atau energi terbarukan. Ya, kita akan membahas di situ. Ya, sekali lagi Bapak tutup untuk pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.